Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Adi Kurnia dengan NIM 2103277036 dari tingkat 1A Prodi S1 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan memenuhi tugas ilmu dasar keperawatan yang akan menjelaskan tentang tuberkulosis paru. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tuberkulosis paru. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan disebut sebagai bakteri tahan asam atau BTA. Sebagian besar bakteri menyerang paru-paru, namun dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Selain definisi tentang tuberkulosis paru, ada juga penyebab terjadinya penyakit tuberkulosis paru. Penyebab TBC atau tuberkulosis adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ada banyak faktor yang dapat meningkatkan risiko Anda terkena penyakit ini, mulai dari gaya hidup tidak sehat hingga memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Tuberkulosis atau TBC merupakan salah satu dari 10 penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, setiap tahunnya ada sekitar 1,5 juta orang. Ada juga proses terjadinya penyakit penularan tuberkulosis. Proses terjadinya penyakit tuberkulosis umumnya terjadi melalui udara. Ketika penderita tuberkulosis aktif membersihkan lendir atau dahak saat batuk atau bersin, bakteri tuberkulosis akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri tuberkulosis akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirupnya. Tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan penyakit TB atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru. Namun, ada orang tubuh lain yang juga dapat terserang penyakit TBC, yaitu tulang belakang, kelenjar, kulit, ginjal, dan selaput otak. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda gejala penyakit tuberkulosis paru. Bakteri tuberkulosis yang tumbuh di paru-paru dapat menimbulkan beberapa gejala penyakit seperti batuk terus-menerus yang berlangsung selama lebih dari 2-3 minggu. Lalu bisa juga batuk berdarah, nyeri dada saat bernapas atau batuk, sesak napas. Selain itu, gejala penyakit tuberkulosis juga bisa berupa penurunan berat badan, lemas, demam, dan menggigil, berkeringat di malam hari, dan tidak nafsu makan. Ketika tuberkulosis terjadi di luar paru-paru, tanda dan gejala yang terjadi bisa beragam sesuai organ yang terinfeksi. Contoh gejala penyakit tuberkulosis di luar paru-paru. Yang pertama, nyeri punggung pada tuberkulosis tulang belakang. Selanjutnya, kencing darah pada tuberkulosis ginjal. Selanjutnya, pembengkakan kelenjar getah bening bila terkena tuberkulosis kelenjar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komplikasi yang terjadi pada penyakit tuberkulosis paru. Meski komplikasi tuberkulosis dapat terjadi hampir pada semua organ manusia, namun ada beberapa komplikasi yang paling serius terjadi dan perlu diwaspadai, seperti komplikasi tuberkulosis yang terjadi pada beberapa organ di bawah ini. Yang pertama, kerusakan pada otak. Yang kedua, gangguan fungsi penglihatan. Yang ketiga, kerusakan pada tulang dan sendi. Yang keempat, kerusakan fungsi hati. Yang kelima, kerusakan pada ginjal. Dan yang terakhir, kerusakan pada jantung. Demikianlah beberapa komplikasi yang bisa terjadi akibat tuberkulosis.
Hindari penyakit tuberkulosis dengan menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Jika Anda merasa mengalami gejala tuberkulosis, jangan tunda untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Ada juga pencegahan untuk mencegah terjadinya penyakit tuberkulosis paru. Di antaranya adalah satu, menjaga kebersihan tangan. Yang kedua, melakukan etika batuk. Yang ketiga, tidak sembarangan membuang dahak. Yang keempat, menggunakan masker bila menderita batuk. Yang kelima, rumah dan tempat bekerja harus mempunyai ventilasi yang cukup sehingga aliran udara lancar. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan rumah dan tempat bekerja. Dan yang terakhir, pola hidup sehat. Selain pencegahan, ada juga penanganan atau pengobatan tuberkulosis paru. Pengobatan tuberkulosis adalah dengan patuh minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter. Jika pasien berhenti minum obat sebelum waktu yang disarankan, bakteri TBC atau tuberkulosis berpotensi kebal terhadap obat yang bisa diberikan. Akibatnya, tuberkulosis menjadi lebih berbahaya dan akan lebih sulit diobati. Obat yang diminum merupakan kombinasi dari 2 atau 4 obat berikut. Yang pertama, isoniazid. Yang kedua, rifampicin. Yang ketiga, virazinamid. Dan yang terakhir, etambutol. Obat tersebut harus diminum secara rutin selama 6-9 bulan. Sama seperti obat-obatan lain. Obat tuberkulosis juga memiliki efek samping antara lain. Yang pertama, warna urin menjadi kemerahan. Yang kedua, penurunan efektivitas pil. Yang ketiga, gangguan penglihatan. Yang keempat dan yang terakhir adalah gangguan saraf. Ada satu lagi yaitu gangguan fungsi hati. Untuk menghindari efek samping di atas, dokter akan menyesuaikan jenis dan dosis obat dengan organ yang terinfeksi. Dokter juga akan menyesuaikan pemberian obat dengan usia dan kondisi pasien, terutama pasien anak dan ibu hamil. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang tuberkulosis paru. Dan maaf, semaaf-maafnya bila saya banyak kekurangannya. Dan cukup sekian, terima kasih.